Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Slow bersama saya Rian Irawan Haryadi. Sudah beberapa hari saya tidak mengadakan siaran podcast Slow karena Anda tahu sendiri, kemarin saya terkena tumor otak dan menjalani operasi. Akhirnya terlaksana juga pada tanggal 20 Desember 2023. Jadi akhirnya pada tanggal 20 Desember 2023 kemarin saya menjalani operasi di RS-PON dan alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Tumor di otak saya berhasil diambil dan saya tidak ada kekurangan apapun. Benar-benar canggih, alhamdulillah. Dokter yang menangani saya, Dr. Syahid Hakam, benar-benar jago, brilian. Usianya nggak jauh beda dari saya. Pokoknya dia adalah salah satu, menurut saya dia adalah salah satu dokter bedah syaraf terbaik di dunia. Dr. Syahid Hakam di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, PON. Jadi disinilah saya sekarang. Saya sudah pulang ke rumah, alhamdulillah. Kemarin saya proses recovery. Saya alhamdulillah berhasil juga tahun baru 2024 di rumah. Ya walaupun gerakan saya masih terbatas, saya masih harus banyak bed rest, tapi setidaknya saya sudah pulang dan penderitaan terkena tumor otak sejak tanggal 18 Oktober 2023 akhirnya berakhir. Ya walaupun belum berakhir banget sih, karena saya harus menjalani proses recovery ini. Saya masih harus melepaskan diri dari ketergantungan terhadap painkiller, obat pereda rasa sakit yang terbuat dari morfin. Tapi setidaknya saya sudah pulang. Dan pada podcast kali ini saya akan membawakan tema mengenai hikmah spiritual yang saya dapatkan dari pengalaman sakit saya. Tapi sebelumnya, untuk pertama-tama, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, kepada kawan-kawan yang sudah membantu saya, dukungan, doa, dana, dan segala macam ketika saya menderita penyakit tumor dan dirawat di Rumah Sakit PON. Saya juga ingin meminta maaf. Ya betul, saya ingin meminta maaf. Karena apa? Karena mungkin saya menyadari bahwa apa yang saya alami ini boleh jadi merupakan karma saya. Mungkin saya banyak menyakiti orang lain, mungkin perkataan saya banyak yang secara sengaja atau tidak sengaja menyakiti orang lain dan terkena imbasnya pada karma saya sekarang. Ya, untuk itu saya minta maaf. Penyakit ini benar-benar merubah mental dan jiwa saya. Ini adalah suatu turning point. Tumor otak ini adalah suatu turning point dan boleh disebut sebagai, ya kalau istilahnya dalam agama ya, hijrah saya lah. Dari kehidupan yang semula tidak baik menjadi baik, dari tidak sukses menjadi sukses. Dan saya sendiri pribadi menganggap penyakit ini mungkin adalah sebuah teguran dari Allah kepada saya, bahwa saya harus menghilangkan sifat-sifat negatif saya. Ya misalnya sebelum terkena penyakit ini saya mungkin suka merendahkan orang lain, saya suka ngata-ngatain orang lain, menghina orang lain, saya suka nyinyir, sinis sama orang lain. Ya, untuk itu saya bertekad memperbaiki diri saya. Saya teringat pada suatu hadis yang mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Dan saya teringat banget dengan hadis itu, dan saya akan mempraktikannya mulai sekarang. Penyakit ini benar-benar sebuah hijrah saya dari kehidupan yang sebelumnya menjadi kehidupan yang sekarang yang insya Allah jauh lebih baik ya.
Baik, sekarang saya sudah pulang, sudah ke rumah. Saya ingin bersharing kepada Anda mengenai flashback dari awal sampai akhir, dari bulan Oktober 2023 hingga sekarang. Penyakit tumor ini menghasilkan rasa sakit. Ya jelas. Bagaimana Anda tidak sakit ketika ada sebuah benda berada di dalam kepala Anda? Ya. Dan benda itu kemudian sangat mengganggu, berada di dalam otak, ya jelas saja itu akan menimbulkan rasa sakit. Ya. Di sini saya akan menceritakan beberapa jenis rasa sakit yang saya alami ketika terkena tumor ya. Ini mohon maaf, saya tidak menceritakan ini bukan bermaksud saya ingin ria, memohon belas kasihan pada teman-teman, atau ingin menyombongkan diri. Enggak, saya hanya ingin men-sharing apa yang saya alamin tentang rasa sakit ketika saya menderita tumor, dan saya pun berdoa semoga kawan-kawan tidak sekalipun mengalami apa yang saya alami kemarin. Percayalah, itu suatu pengalaman yang sangat menyakitkan. Ya. Ada beberapa rasa sakit yang saya hadapi. Yang pertama tentu saja ketika saya pertama kali menderita, waktu itu masih di Jogja, ketika saya belum menyadari bahwa itu adalah sebuah tumor. Kepala saya itu rasanya sakit seperti dimartil. Anda tahu ya, seperti dipukul, sakit banget. Saya mau ngapa-ngapain juga sakit, kayak ada yang mencengkram kepala saya sampai hampir muntah. Itu rasa sakit yang pertama ya, sebelum saya menyadari bahwa itu tumor. Baru setelah saya sadar itu tumor, saya kemudian dilakukan pengobatan. Maka sejak saat itu saya diberi obat painkiller, pereda rasa sakit yang terbuat dari morfin, menyebabkan saya untuk sejenak bisa tidak merasakan rasa sakit itu. Nah, yang kedua, rasa sakit yang saya alamin adalah berupa slow. Slow itu apa? Jadi, tumor ini menyebabkan otak saya mengalami perlambatan. Jadi, apapun yang saya alamin, itu seperti gerakan lambat, seperti slow motion. Jadi ya, saya pernah menceritakannya di podcast yang pertama. Jadi slow itu mengakibatkan saya begitu sensitif. Ketika saya merasakan makanan, ketika saya melihat tetesan air hujan jatuh, saya merasa sensasinya tuh sangat terasa sekali. Makanan yang masuk ke mulut saya, di lidah saya, ketika saya rasakan itu sangat terasa sekali. Tapi imbal baliknya pun ada. Karena saya sensitif soal kenikmatan, maka sebaliknya ketika saya sakit, itu juga berkali-kali lipat. Jadi itu adalah slow, yang dimana itu adalah salah satu sakit juga yang saya alami ketika terkena tumor ini. Ketika saya pernah terkena MAH di tengah-tengah sakit tumor ini, karena saya sedang slow, dalam keadaan slow, maka rasa sakit dari penyakit MAH itu terasa berkali-kali lipat. Saya sampai ampun-ampunan saat kayak gitu. Wah, penderitaannya sangat tidak terbayangkan ya. Dan saya juga mengalami itu. Kemudian yang rasa sakit ketiga adalah saya tuh merasa waktu berjalan lebih lambat bagi saya. Apa yang bagi Anda itu berjalan sekitar 5 menit, tapi bagi saya itu sekitar 10 menit. Apa yang bagi Anda itu hanya berlalu sekitar 10 detik, bagi saya itu 20 detik. Waktu terasa begitu lambat. Ya. Kemudian itu setelah menjalani operasi pun bukan berarti semuanya selesai. Setelah operasi, pasca operasi, saya masih merasakan nyeri sekali di kepala karena luka jahitannya. Walaupun itu juga pakai obat pereda rasa sakit, tapi tetap bisa kerasa selama berminggu-minggu. Bahkan sampai detik ini tanggal 5 Januari, saya dioperasi 20 Desember, sampai sekarang masih ada sekitar nyut-nyutan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir,
Rasa sakit yang akan saya alamin ya, dan sekarang masih alamin adalah ketika saya mencoba melepaskan diri dari obat. Sebagaimana Anda tahu, saya menggunakan morfin yang diberikan oleh Saya menggunakan morfin yang diberikan oleh dokter untuk bisa menghilangkan rasa sakit. Dan tentu saja karena sekarang saya sudah dioperasi, maka mau tidak mau saya tidak perlu membutuhkan morfin itu lagi. Artinya saya harus bisa melepaskan diri dari morfin itu, dan itu sangat sulit. Karena apa? Karena tubuh saya saat ini sudah terlanjur ketergantungan dengan morfin itu. Jadi harus ya perlahan-lahan dosisnya dikurangin. Dan itu menyebabkan rasa sakit juga karena tubuh saya sudah terbiasa pakai morfin. Nah, tapi tentu saja dari semua itu yang paling terasa sakitnya adalah ketika ada tumor di dalam otak saya. Ketika di awal-awal di mana saya belum merasakan itu adalah tumor. Ya minta ampun, saya tidak bisa membayangkan, dan saya berdoa teman-teman sekali lagi tidak pernah mengalami. Tapi di samping itu ada satu hal yang ingin saya share mengenai pengalaman spiritual saya. Ketika saya merasakan rasa sakit sewaktu masih di Jogja, bergerak pun sakit karena kepala saya sangat nyeri sekali. Salah satu kawan saya bernama Wildan, dia menyarankan kalau kepala saya sakit, coba ketika sholat, sujudnya diperlama. Jadi darah mengalir ke otak lebih lama, dan itu saya praktikkan, dan alhamdulillah itu sedikit berhasil. Rasa nyeri di kepala saya sedikit berkurang, dan semenjak saat itu saya pun juga bertekad saya tidak akan mau kehilangan sholat 5 waktu. Sejak itu walaupun dalam keadaan sakit, saya bertekad untuk terus menjalankan sholat 5 waktu. Alhamdulillah, hingga sekarang itu kesampaian. Sewaktu saya sakit, kena tumor, saya menjalankan sholat 5 waktu dengan cara bermacam-macam. Ada yang dengan berdiri, ada yang duduk, bahkan ketika rasa sakit itu kambuh, ketika saya nggak bisa apa-apa, saya melakukan sholat 5 waktu dengan cara tiduran. Bahkan pernah saya sholat itu karena sedang kesakitan, saya hanya menggunakan isyarat mata. Saya hanya menggunakan pikiran untuk sholat. Ketika pasca operasi, saya selesai operasi, itu tanggal 20. Alhamdulillah operasi dimulai jam 8 pagi dan berakhir jam 5 sore. Selesai operasi di ruangan operasi, saya di ruangan PICU, untungnya masih dapat sholat asar dan sholat lohor. Dan saya pun sholat. Setelah operasi dalam keadaan tidur, masih dipakai berbagai macam alat pendukung, ventilator dan sebagainya. Tapi saya mencoba sholat, walaupun masih di bawah pengaruh obat bius, anestesi waktu itu. Dan alhamdulillah hingga detik ini, hingga rekaman ini saya buat, sekalipun saya terkena tumor, saya tidak pernah, seingat saya ya, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sekalipun. Walaupun sholatnya macam-macam ya caranya. Saya seringkali hanya tayamum, seringkali sholat sambil tidur karena tidak kuat berdiri. Tapi sholat itu tetap saya jaga. Akibatnya apa? Inilah pengalaman spiritual saya. Karena saya memelihara sholat 5 waktu, maka penyembuhan saya, walaupun menyakitkan, itu jauh lebih cepat dari seharusnya. Dan karena saya sholat 5 waktu, maka saya tidak pernah sekalipun pingsan. Pingsan kenapa? Maksudnya pingsan karena ketika rasa sakit. Ketika tumor itu datang, rasa sakit itu datang karena saya menjaga sholat 5 waktu. Setiap kali saya mau pingsan, selalu ada yang menyadarkan. Jadi,
Di situ saya berkesimpulan bahwa orang yang sholat 5 waktu itu sulit sekali untuk pingsan karena dia selalu dijaga. Ya, karena itulah yang saya rasakan saat itu. Dan rasa sakit itu, saya juga kemudian ada banyak dapat masukan, banyak ilham bagaimana cara mengatasi rasa sakit. Salah satunya adalah dengan banyak berzikir dan dengan cara menyetel Asmaul Husna ketika saya sedang sakit. Ketika saya menyetel Asmaul Husna, entah kenapa Asmaul Husna yang dari Ari Ginanjar yang 165, entah kenapa rasa sakit itu sedikit berkurang ketika saya sedang mendengarkan Asmaul Husna. Ya, mungkin bisa dicoba untuk sama kawan-kawan juga ya yang beragama Islam. Nah, kemudian apa yang saya rasakan ini, sebelum saya dirawat, saya juga mengalami sebuah perubahan secara emosional, perubahan secara batiniah. Ketika saya pertama kali datang ke Respon, saya merasa hidup saya sudah hancur. Saya terkena tumor, saya kemungkinan tidak akan lama lagi, saya kemungkinan hidup saya akan hancur, saya mungkin akan cacat. Tetapi setelah saya menjalani hari-hari di sana, mulai ada perubahan dalam diri saya. Saya menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Karena di rumah sakit PON itu ternyata banyak orang yang jauh lebih menderita dari saya. Banyak yang penyakitnya jauh lebih parah dari saya. Ada yang tidak sadar karena berbulan-bulan karena kena stroke. Ada yang tidak bisa makan sendiri, dia harus pakai sonde. Ada yang tidak bisa bernafas sendiri, harus pakai bantuan ventilator. Di rumah sakit ternyata banyak yang bernasib jauh lebih parah daripada saya. Dari situ saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, untung saya cuma dikasih segini. Saya masih sadar, saya masih bisa makan, dan untung juga saya bisa dioperasi cepat. Dari situ saya belajar bahwa keyakinan akan memegang peranan penting dalam diri kita. Ketika saya sakit, otomatis semua pekerjaan saya berhenti. Saya nggak ada pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Rezeki saya mengalir tetap. Walaupun saya sedang sakit, saya terbaring lemah di Respon, ada aja yang bantuin. Di situ saya bersyukur sekali, alhamdulillah, bahwa semua itu terpulang pada keyakinan, terpulang pada mindset kita. Dan itulah yang membuat saya berubah sampai sekarang. Nah, jadi buat kawan-kawan sekalian, ketahuilah saja bahwa masih banyak yang jauh lebih menderita dari kita. Dan ketahuilah saja bahwa penyakit yang menimpa kita itu pada hakikatnya adalah ujian. Ujian untuk kesabaran kita. Karena waktu itu di rumah sakit saya lihat banyak sekali yang diuji jauh lebih parah daripada saya. Tapi mereka sanggup bertahan. Saya kenal pasien di depan saya. Sudah diobatin, kena kanker otak. Kepala tengkoraknya sudah tidak ada, sudah diganti dengan plat besi, dan sudah 7 tahun menjalani pengobatan, akhirnya meninggal ketika saya mau keluar. Sedemikian berat ujiannya. Tapi itulah ujian manusia, berbeda-beda. Dan rasa sakit yang kita alami, insya Allah itu semua akan jadi penggugur dosa. Semua akan jadi penggugur dosa asalkan kita menjadi ikhlas. Ya,
Mungkin demikian ya yang bisa saya share. Ya, saya men-share ini ya karena memang men-share bahwa sekali lagi saya men-share bahwa sholat 5 waktu itu bisa menyelamatkan kita ketika kita berada dalam keadaan kritis, keadaan penderitaan. Ya, saya menyampaikan ini ya bukan berarti untuk agama lain tidak ada. Saya yakin ada gitu kan. Saya ini hanya kebetulan saja saya beragama Islam. Tapi untuk kawan-kawan yang beragama lain, saya yakin mereka akan ada doanya sendiri-sendiri. Tuhan akan menyelamatkan dengan caranya masing-masing. Saya pernah membaca di Alkitab ya, dalam Markus 5 ayat 38. Ketika ada seseorang perempuan yang meminta kesembuhan pada Yesus, Yesus hanya berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dirimu." Artinya apa? Yang menyelamatkan itu sebenarnya bukan Yesus, tapi keimanannya sendiri. Manusia akan diselamatkan oleh keimanannya. Jadi, faktor penentunya adalah jadi dari kita sendiri. Apakah kita percaya akan kesembuhan kita, akan keajaiban Tuhan atau tidak? Ya, mungkin segitu saja sharing saya hari ini. Kedepannya besok-besok hari saya berharap kita akan bicara hal yang lain, bukan penyakit lagi lah. Alhamdulillah penyakit tumor otak saya sudah berakhir. Dan mudah-mudahan saya tidak akan pernah lagi balik ke sana, ke rumah sakit PON. Dan kepada kawan-kawan sekalian, saya minta kawan-kawan jaga kesehatan. Sekali lagi saya berdoa semoga kawan-kawan tidak pernah sekalipun mengalami apa yang saya alami kemarin. Setiap orang punya ujiannya masing-masing, dan saya telah menjalani ujian saya yang kemarin. Mudah-mudahan saya lulus. Demikian dari saya podcast hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Saya Rian Irawan Haryadi, seorang programmer dari Indonesia. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.